Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Chelsea Putri. Saya dari kelas 12E. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Program Pemulihan Tanaman dengan kasus ketahanan tanaman kentang terhadap penyakitnya. Di sini dengan guru pembimbing saya, Ibu Devianggun Sari, SPD MSI. Baiklah, di sini terdapat dua temuan penelitian. Ada tanaman A dan tanaman B, kentang A, kentang B, dengan jumlah kromosomnya yang sama, tapi dengan ketahanan penyakit yang berbeda. Namun tanaman ini memiliki perbedaan pada salah satu bagian dari penghasil enzim X, di mana enzim X inilah yang berperan membentuk protein pertahanan sehingga tanaman A resisten terhadap penyakit dan tanaman B lebih rentan terhadap penyakit. Di sini saya akan membahas pengertian dan penyebabnya, perbedaan dari kentang A dan kentang B sebagai berikut. Yang pertama ada struktur DNA. Struktur DNA adalah struktur molekul yang membentuk DNA, asam deoksiribonukleat. DNA memiliki struktur double helix, yaitu dua untai nukleotida yang saling berpilir membentuk spiral. Struktur ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada gula deoksiribosa, yang kedua ada fosfat, yang ketiga ada basa nitrogen yang seperti adenin, guanin, sitosin, dan timin. Struktur DNA ini memungkinkan penyimpanan informasi genetik dan replikasi DNA. Di sini ada materi genetik. Materi genetik adalah informasi genetik yang terkandung dalam DNA atau RNA yang menentukan sifat-sifat suatu organisme, termasuk tanaman. Materi genetik ini berupa urutan nukleotida yang membentuk gen-gen yang mengkode protein dan mengatur proses biologis dalam sel. Di sini ada beberapa materi genetik. Yang pertama ada kromosom. Kromosom adalah struktur yang terdiri dari DNA dan protein yang membawa informasi genetik dalam inti sel tanaman. Lalu yang kedua ada gen. Gen adalah bagian dari DNA yang berisi kode untuk membentuk satu sifat atau protein tertentu pada tanaman. Lalu ketiga ada protein. Protein merupakan molekul yang dihasilkan dari ekspresi gen, berfungsi sebagai struktur, enzim, atau regulator proses biologis pada tanaman. Lalu ada DNA. DNA ini yang membawa informasi genetik pada tanaman terdiri dari nukleotida yang membentuk struktur double helix. Lalu yang terakhir ada sifat. Sifat ini karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh tanaman tersebut, seperti warna bunga, bentuk daun, atau ketahanan terhadap penyakit yang ditentukan oleh gen seperti tanaman kentang A dan kentang B tersebut. Lalu selanjutnya ada pewarisan sifat pada kentang. Pewarisan sifat pada kentang melibatkan proses genetik yang kompleks karena kentang adalah tanaman diploploid, memiliki lebih dari 2 set kromosom. Kentang memiliki 4 set kromosom tetraploid, sehingga pewarisan sifatnya lebih rumit dibandingkan dengan tanaman diploid. Sifat-sifat pada kentang seperti warna kulit, bentuk umbi, dan ketahanan terhadap penyakit ditemukan oleh gen-gen yang ada pada kromosom. Pewarisan sifat ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dari lingkungan. Beberapa contoh sifat dan diwariskan pada kentang adalah yang pertama, warna kulit, umbi merah, putih, kuning, dan lain-lainnya. Bentuk umbi bulat dan lonjong. Lalu ada ketahanan terhadap penyakit seperti lead blight yang kita bahas tadi. Selanjutnya ada kualitas nutrisi. Lalu pewarisan sifat pada kentang dapat dipelajari menggunakan prinsip-prinsip genetika seperti hukum Mendel dan dapat digunakan dalam program
pemulihan tanaman yang menghasilkan varietas kentang yang lebih baik. Berikutnya segitu pembahasan dari saya. Pembahasan dan penjelasan penelitian dari saya selaku saya adalah Chelsea Putri. Mohon maaf atas kesalahan dan keliru saya saat membahas materi tersebut, dan terima kasih untuk guru pembimbing saya, Ibu Devi Anggunsari SPD MSI, yang telah membimbing saya dalam materi genetik dan pewarisan sifat ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja adalah hadiah pejalan kaki menjemput maghribnya. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya. Setiap deritaku kan ada selalu untukmu, temani setiap derita, jadi pelukan ternyaman untukmu. Jika sempit hidup ini, tidur selalu tatanan, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja. Sebab Tuhan tak berjanji setelah sempit ada kemudahan. Kita miliknya sebuah telah tertulis dan akan kembali padanya. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap derita. Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, setiap deritaku kan ada selalu untukmu, temani setiap derita, jadi pelukan ternyaman untukmu.